Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara masih bersama dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 IDI, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga Dr. Purnawati Sujud, pendiri Yayasan Orang Tua Peduli, dan juga praktisi Rational Use of Medicine. Saya langsung ke maksud saya Prof. Zubairi. Prof, tadi kita sempat membahas sedikit apa sebenarnya dampak jika pasien ini, tidak COVID-19 ya, jika seorang pasien sakit kemudian minum antibiotik tanpa resep dokter yang benar, tanpa anjuran dokter yang benar, ini akan menyebabkan resistensi kepada bakterinya. Jadi secara singkat, nanti ketika bakterinya ada lagi, minum antibiotik nggak ngaruh begitu ya, Prof? Tidak mempan dan bisa bikin kegawatan. Bisa bikin kegawatan? Ya. Kegawatan ini dalam arti misalkan kita positif COVID-19, amit-amit, dengan penggunaan yang salah dengan antibiotik ini bisa memperparah? Efeknya kemudian, jadi setelah beberapa waktu, beberapa bulan kemudian kan bakterinya akan menjadi resisten. Jadi bakteri ini kan makhluk yang ingin bertahan hidup. Jadi dia kalau sering dipapar dengan antibiotik, kemudian apalagi kalau dosisnya tidak benar, maka bakterinya akan membuat dirinya menjadi tidak mempan lagi kalau kemudian terpapar antibiotik yang sama. Jadi akan menyebabkan masalah di kemudian hari yang amat serius. Namun kalau menyebabkan kematian, sekarang ini kelihatannya tidak. Penyebab kematian lebih ke arah pasien yang harusnya dirawat namun isolasi mandiri. Karena begini, Prof, banyak juga informasi banyak yang meninggal ketika melakukan isolasi mandiri setelah terkonfirmasi positif COVID-19, kemudian ditemukan ini ya memang tidak ada orang-orang yang bisa dimintai bantuan lah begitu. Apakah kemudian dengan menggunakan antibiotik ketika COVID-19 ini bisa memperparah kondisi pasien tersebut, utamanya bagi yang positif COVID-19, meskipun gejalanya tidak berat gitu? Iya, jadi gini, orang yang tanpa gejala maupun yang gejalanya ringan, itu kalau di ronsen ada beberapa yang ditemukan pneumonia. Nah, karena ada pneumonia ini kemudian harusnya dirawat di rumah sakit. Namun karena rumah sakit penuh, pasien dirawat di rumah sehingga pasien kemudian minum antibiotik. Karena amat percaya pada antibiotik, dia tidak mendapatkan pengobatan yang seharusnya. Jadi misalnya apa yang seharusnya, misalnya obat-obat antivirus, favipiravir, ataupun kalau dirawat dengan suntikan dengan remdesivir, ataupun kalau sebetulnya kalau di rumah juga perlu diperiksa pakai oximeter. Jadi kalau saturasi oksigennya turun, apalagi di bawah 92, perlu tambahan oksigen. Kalau tidak diberi oksigen berbahaya. Dan kalau perlu oksigen, perlu tambahan satu obat lagi yang tidak diberikan di rumah, yaitu misalnya dengan dexamethasone untuk pasien yang perlu oksigen, itu dexamethasone lumayan menolong. Obat yang murah namun menolong untuk pasien yang kondisi khusus. Oke, Prof, sebelum ke Dr. Purnamawati, ini Anda memiliki anjuran atau imbauan nggak kepada mereka atau saudara-saudara kita yang tengah menjalani isolasi mandiri? Apa sih sebaiknya yang dilakukan ketika seorang pasien positif COVID-19 dan harus atau terpaksa ini menjalani isolasi mandiri karena mungkin tidak bisa dirawat karena penuh dan sebagainya? Jadi kalau orang isolasi mandiri perlu dua hal, satu ronsen paru, kedua saturasi oksigen diperiksa pakai oximeter yang murah itu. Nah, kalau tidak ada pneumonia di ronsennya, kemudian saturasi oksigennya normal, aman. Jadi tidak minum obat apapun, tidak ada masalah. Dan ini berlaku untuk sebagian besar pasien isolasi mandiri. Namun kalau isolasi mandiri kemudian ada gejala misalnya batuk-batuk terus, panas tinggi, sesak nafas, atau ronsennya ketemu ada pneumonia, atau saturasi oksigennya rendah banget. Oke, kita terputus lagi, Prof. Maaf, penjelasannya sebenarnya sangat menarik tadi ya, dan mungkin bisa nanti diulangi lagi karena audionya kembali terputus. Saya pindah dulu ke Dr. Purnamawati. Dokter, 2003 sampai sekarang Anda mengedukasi juga pasien terkait obat, antibiotik salah satunya. Menurut Anda sendiri kalau mungkin bisa ditambahkan, dampak terburuk penggunaan antibiotik secara berlebihan kepada seorang pasien dan pasien COVID-19? Ya, jadi
pada seorang pasien yang tidak menderita infeksi bakteri, misalnya selesma, bahasa Inggrisnya common cold ya, influenza, pada pasien anak dengan gastroenteritis akut atau diare, itu biasanya penyebabnya kan infeksi virus. Tidak ada bakteri jahat di tubuhnya. Oke. Nah, kalau kita mengonsumsi antibiotik, maka yang akan dibunuh adalah bakteri baik di tubuh kita. Karena 1,5 kilogram dari tubuh orang dewasa atau 20% dari tubuh kita itu isinya adalah bakteri baik. Gitu. Nah, ketika bakteri baik ini terus-menerus diserang, yang namanya makhluk hidup itu oleh Tuhan diberikan kemampuan untuk survival. Mereka akan mengubah dirinya. Mereka akan bermutasi. Nah, salah satu mutasinya adalah menyebabkan antibiotik yang tadinya bisa membunuh kuman A, karena kuman A ini sudah berubah bentuk, maka antibiotik itu menjadi tidak lagi poten. Oke. Nah, sehingga satu saat ketika si pasien benar-benar membutuhkan antibiotik, benar-benar pneumonia karena bakteri, sulit mencari antibiotik yang masih bisa membunuh si bakteri. Jadi diprediksi apabila kita tidak mengubah pola pikir kita, tidak mengubah perilaku kita, diprediksi pada tahun 2050 itu sedikitnya 10 juta kematian akibat resistensi terhadap antimikroba. Oke. Ya. Jadi kita itu akan masuk ke pandemi yang lain, pandemi tsunami karena bakteri sudah resisten terhadap antibiotik. Kita akan terpelanting ke era sebelum antibiotik ditemukan oleh Alexander Fleming. Era kegelapan di mana manusia mati muda karena infeksi bakteri. Oke, dokter, begini, mungkin bisa juga untuk menjadi imbauan kepada tim Satgas mungkin atau pemerintah, karena kemarin sempat diberikan dalam paket yang akan diberikan secara gratis begitu ya kepada masyarakat. Ini ada antibiotik salah satunya, tanpa melihat begitu kan bagaimana gejala yang dialami. Mungkin Anda bisa memberikan masukan terkait dengan penggunaan antibiotik di Indonesia, dokter? Sebetulnya 5 organisasi profesi sudah memberikan masukan. Saya mungkin mewakili konsumen kesehatan di Indonesia, Prof. Zubairi mewakili organisasi profesi tenaga kesehatan di Indonesia. Dari pihak kami berharap agar kebijakan ini untuk tidak memberikan antibiotik ini, termasuk azitromisin, itu sampai ke lapangan gitu. Oke. Jangan sampai kebijakannya sudah ada, tetapi di lapangan antibiotiknya masih dibeli bebas. Dan kedua, sosialisasi. Saya ingin ada sosialisasi sehingga masyarakat itu paham. Azitromisin itu bukan obat COVID. Apalagi ya, salah satu concern kami terkait azitromisin untuk jangka pendek, dia meskipun jarang, dia bisa menimbulkan efek samping pada irama jantung. Dia bisa memperpanjang QT interval. Jadi kami harapkan kebijakan pemerintah yang sampai ke lapangan. Kedua, sosialisasi baik kepada semua pemangku kebijakan maupun sosialisasi terhadap konsumen kesehatannya. Oke, baik. Saya lanjut ke Prof. Zubairi. Prof, tadi kepotong sedikit saat menjelaskan terkait dengan anjuran Anda kepada pasien-pasien positif COVID-19 yang harus menjalani isoman. Tadi ada 2 hal yang penting, ronsen paru-paru dan juga mengukur saturasi oksigen. Tapi pada kondisi apa, Prof? Mereka-mereka yang isoman ini harus menggunakan antibiotik? Antibiotik serahkan pada dokter, prinsipnya itu. Serahkan kepada dokter, juga ya? Selain mengimbau kepada masyarakat, sekaligus juga mengimbau kepada sejawat dokter-dokter, karena dulu memang banyak dipakai, sekarang mohon tidak meresepkan azitromisin untuk pasien COVID-19,
kalau memang tidak terbukti jelas ada infeksi bakteri. Nah, untuk yang isolasi mandiri di rumah, tolong ronsen dan saturasi oksigen diperiksa. Kalau ada pneumonia hasil ronsen, harus ke rumah sakit. Rumah sakit penuh, minta obat di IGD rumah sakit COVID, IGD COVID di rumah sakit rujukan. Oke, itu catatannya. Jadi jangan juga kalau tidak terbukti jelas adanya gejala ini jangan menggunakan antibiotik, atau bagi dokter ya juga jangan kemudian menyarankan untuk menggunakan antibiotik. Terima kasih banyak Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga Dr. Purnamawati Sujud, pendiri Yayasan Orang Tua Peduli dan praktisi Rational Use of Medicine, pagi ini sudah memberikan tanggapan dan juga mengedukasi kita semua terkait dengan penggunaan antibiotik di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu, sampai jumpa di perbincangan selanjutnya.